إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian hadis dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada hadis yang ke-365 dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan menyebutkan nama ayah kalian. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wali muslimin dalam riwayat Muslim saja tanpa Bukhari, faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Siapa yang bersumpah, sumpahlah dengan nama Allah. Atau jika tidak, maka pilihan yang lainnya adalah diam saja. Redaksi ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam dalam satu riwayat yang juga diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Fa wallahi, maka demi Allah, aku tidaklah bersumpah dengan ayah atau nenek moyangku sejak aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Aku tidaklah bersumpah dengan nenek moyang, dzakiran baik aku sendiri yang bersumpah, au athiran atau aku menceritakan orang lain yang bersumpah." Athiran maknanya kata penulis Umdatul Ahkam, hakian an ghairi annahu halafa biha. Menceritakan orang lain yang bersumpah dengan kalimat semacam itu. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita petik dan kita ambil dari hadis ini, keharaman bersumpah dengan menyebut nama ayah, kakek, mbah buyut dan seterusnya. Karena di sini disampaikan bahasanya Allah melarang kalian. Dan larangan itu membuahkan hukum haram. Kemudian jika bersumpah dengan nama ayah, kakek, mbah buyut itu haram, maka person-person manusia yang lainnya tentu semacam itu. Sehingga haram bersumpah dengan menyebutkan paman, menyebutkan saudara, atau manusia yang lainnya. Karena jika ayah yang punya kedudukan yang istimewa saja haram namanya digunakan dalam sumpah, maka yang lainnya adalah mimbabu aula, lebih-lebih lagi. Kemudian larangan di sini Nabi katakan ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya bersumpah dengan selain Allah itu bukan masalah remeh. Bukan larangan yang biasa, namun masalah besar. Karena langsung Allah Subhanahu wa taala yang melarangnya. Pelajaran yang lain dari hadis ini, keharaman bersumpah dengan selain Allah. Karena Nabi menyampaikan di redaksi yang kedua, faman kana halifan falyahlif billahi. Siapa yang bersumpah, sumpahlah dengan nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat ini menunjukkan keharaman bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik bersumpah dengan manusia, misalnya ayah, kakek, mbah buyut, saudara, paman, ataukah bersumpah dengan benda mati, gunung, bumi, matahari, atau makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Kemudian siapa yang bersumpahlah dengan nama Allah. Maka ini menunjukkan bahasanya boleh saja seorang itu bersumpah padahal tidak diminta untuk bersumpah. Asalkan sumpahnya dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya sumpah itu bisa dengan nama Allah, dengan berbagai macam nama Allah, demikian juga dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sampaikan bersumpahlah dengan Allah, dan sumpah dengan Allah ini mencakup namanya dan sifatnya. Dan pelajaran yang lain dari hadis ini, disyariatkannya kita untuk diam dan tidak mengucapkan ucapan yang haram. Karena seorang muslim sepatutnya menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang nilainya maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi katakan, diamlah dari hal yang haram, dan di antara hal yang haram adalah bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menunjukkan istimewanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari sisi beliau langsung berhenti bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi larang sampai beliau meninggal dunia. Kemudian pelajaran yang lainnya dari riwayat ini, satu hal yang bagus jika kita bisa mencontoh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu tidak mengutip perkataan haram yang diucapkan oleh orang lain. Kalau bisa demikian. Maka tidak kita katakan fulan itu ngomong demikian-demikian. Misalnya ucapan cacian, hewan kaki 4. Itu sepatutnya tidak diucapkan idealnya tidak diucapkan oleh seorang muslim, baik dia sebagai pengucap atau dia cuma sekedar pengutip. Menyampaikan, misalnya seorang anak menyampaikan pada ibunya,